Seorang wanita berusia 14 tahun tinggal di sebuah desa yang kumuh. Ia bernama Fiona. Kesehariannya adalah ia berjualan jagung keliling di pasar bersama adiknya bernama Brian untuk membantu menghidupi keluarganya. Fiona juga mempunyai seorang kakak yang bernama Nate yang kehidupan keluarganya menjadi sangat susah semeninggal ayahnya. Pagi hari saat mereka akan berjualan, seorang pria menghampiri rumah Fiona bernama Theo. Ia merupakan pria yang disukai oleh Nate. Namun ibunya tidak menyetujuinya karena Theo dianggap bukan sosok pria yang baik untuk Nate. Kemudian Fiona bersama Brian pergi ke pasar untuk menawarkan jagung kepada setiap pengunjung. Setelah Brian berhasil menjual semua jagung, lalu ia meminta izin kepada Fiona untuk pergi ke lapangan menonton pertandingan sepak bola bersama temannya. Saat serius melihat pertandingan tersebut, seorang pria yang merupakan pelatih sepak bola yang bernama Robert Katende menghampiri Brian dan temannya untuk mengajaknya bermain di lapangan. Akan tetapi mereka menolak dengan alasan bahwa takut tubuhnya mengalami akan cedera sehingga mengharuskan mereka mengeluarkan biaya untuk ke dokter. Mendengar hal itu, Robert menjadi sangat iba dan mengajak mereka untuk bermain olahraga papan atau biasa yang disebut dengan catur. Awalnya mereka menolak, akan tetapi Robert meyakinkan mereka bahwa sewaktu di bangku kuliah, ia pernah mengalahkan anak kota dalam permainan catur dan mendapatkan uang untuk membayar pendidikannya. Melihat hal itu, Brian dan temannya menjadi tertantang dan tertarik untuk bermain catur. Keesokan harinya, Brian pergi menuju sebuah rumah yang telah diberitahu oleh Robert, di mana rumah tersebut dijadikan sebagai untuk berlatih catur. Karena Fiona yang penasaran kepada Brian secara diam-diam mengikuti adiknya ke tempat tersebut. Kemudian Fiona mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh adiknya. Akan tetapi, ia malah ketahuan oleh Robert, lalu ia mengajak Fiona untuk bergabung dan memberikannya makanan. Akan tetapi, anak-anak lainnya tidak menyambutnya dengan baik dan mengejeknya karena badan Fiona yang bau. Tidak terima diperlakukan seperti itu, emosi Fiona tidak terbendung lagi dan menimbulkan keributan. Walaupun tidak diterima dengan baik oleh teman-temannya, Fiona tetap percaya diri untuk berlatih catur. Kemudian Robert menyuruh salah satu anak didiknya bernama Golaria untuk mengajari teknik dasar bermain catur kepada Fiona. Akan tetapi Golaria merasa terganggu dengan bau badan Fiona dan menyuruhnya untuk pergi. Karena Fiona merasa risih dengan perilaku teman-temannya, kemudian ia mengambil air untuk membersihkan diri dan membuat badannya menjadi wangi. Keesokan harinya, Fiona mulai diterima oleh teman-temannya dan Golaria pun mulai menjelaskan bahwa permainan catur bisa membuat paling kecil menjadi yang paling besar. Mendengar hal itu membuat Fiona menjadi semakin tertarik untuk mendalami catur. Karena kondisi perekonomian keluarga Robert menjadi menurun, ia berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Keesokan harinya Robert mendatangi sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan, akan tetapi perusahaan tersebut membutuhkan waktu untuk mencarikan posisi sesuai dengan kriteria Robert. Pada tahun 2008, Fiona menjadi sangat mahir dalam bermain catur. Beberapa pemain terbaik di desa itu dikalahkan oleh Fiona. Melihat hal itu, Robert merasa kagum dengan Fiona dan menanyakan bagaimana Fiona belajar dalam hal itu. Kemudian Fiona berkata bahwa itu murni berasal dari pikirannya sendiri. Sesuai dengan janjinya bahwa Robert akan mempertemukan anak didiknya dengan anak-anak kota dalam pertandingan catur. Kemudian Robert pun mendaftarkan anak didiknya agar dapat mengikuti pertandingan catur tingkat sekolah di Budo. Akan tetapi, Robert mengalami penolakan dari ketua federasi tersebut dengan alasan dia tidak mau membawa anak-anak yang kumuh serta tidak berpendidikan. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi, Robert pun tetap gigih untuk membawa anak didiknya agar mengikuti pertandingan. Kemudian Robert mencari segala cara untuk memperoleh uang pendaftaran dengan bermain bola. Walaupun dia tahu ini merupakan kesalahannya karena sudah berjanji kepada istrinya untuk tidak bermain bola lagi. Akan tetapi kegigihannya menutupi itu semua dan Robert pun berhasil mendapatkan uang itu dan lekas membayarkannya kepada ketua federasi. Suatu hari ibunya mendatangi tempat di mana Fiona dan Brian biasa berlatih catur dan menyuruh mereka untuk kembali ke rumah. Biasanya seperti itu, ternyata ibunya dihasut oleh seorang laki-laki dan mengatakan bahwa anak-anaknya dilatih oleh Robert untuk menjadi penjudi.
Mendengar hal itu, kemudian Robert menemui ibunya Fiona dan meyakinkan catur merupakan olahraga yang melatih kemampuan otak serta kedisiplinan, dan Fiona mempunyai kecerdasan yang sangat tinggi, di mana ini merupakan kesempatan emas untuk Fiona dan Brian memperoleh sekolah yang terbaik di kota tersebut. Mendengar hal itu, ibunya mengizinkan untuk anak-anaknya berangkat ke Budo untuk mengikuti pertandingan catur. Sesampainya di sana, anak didik Robert mendapatkan perlakuan diskriminasi hingga mereka ingin mengundurkan diri dari pertandingan tersebut. Namun Robert dengan sigap memberikan mereka semangat dan motivasi untuk mengikuti pertandingan. Karena hal itu mereka kembali semangat dan siap menghadapi lawannya. Pertandingan pun dimulai. Satu persatu anak didik Robert berhasil mengalahkan lawannya. Begitu juga dengan Fiona yang pada saat itu melawan pemain catur terbaik tingkat nasional. Akhir pertandingan, Fiona berhasil memenangkan catur, bahkan dia juga mendapatkan penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan bergengsi itu. Keesokan harinya musibah menimpa Fiona dan adiknya. Saat sedang berjualan, adiknya Brian mengalami kecelakaan dan mengharuskan membawanya ke rumah sakit. Setelah Brian merasa pulih, ibunya membawanya kabur dari rumah sakit karena tidak mempunyai uang untuk membayar tagihan. Musibah tak hanya sampai di sini, mereka juga diusir dari rumah karena tidak bisa membayar tagihan rumah dengan sangat terpaksa. Akhirnya mereka pergi dan mencari tempat berlindung di jalanan. Kemudian kakaknya menemui mereka dan memberikannya uang. Akan tetapi, ibunya menolaknya karena sangat marah kepada Nate. Pada waktu itu, Nate memutuskan untuk kabur dari rumah karena ibunya tidak menyetujuinya dengan Theo dan ia memilih tinggal bersama Theo. Kemudian Fiona mencoba untuk meluluhkan hati ibunya agar dapat menerima pemberian dari Nate. Lalu secara perlahan ibunya menerima uang tersebut dan berhasil mengalahkan egonya. Pada tahun 2009, Fiona sering mengikuti ajang pertandingan catur. Dia yang mulai ahli sangat mudah mengalahkan lawannya, dan dari hasil pertandingan tersebut, uang yang diperoleh pun digunakan Fiona untuk menyewa tempat tinggal keluarganya. Pertandingan demi pertandingan dilaksanakan oleh Fiona. Walau sempat dikalahkan, tapi Fiona tidak menyerah, dan akhirnya dia pun memenangkan pertandingan yang lainnya dan membawa pulang penghargaan. Pada suatu momen ketika Robert sedang mencoba mendaftarkan anak didiknya bersekolah, kabar baiknya pun datang kepadanya, yakni anak didik Robert diundang ke turnamen catur internasional di Sudan. Keesokan harinya Robert berbincang kepada ibu Fiona membicarakan terkait keberangkatan Fiona dan temannya ke Sudan untuk mewakili Uganda. Robert pun akan menjamin pendidikan Fiona selepas pertandingan dari Sudan dan berjanji akan memasukkan mereka ke sekolah tempat istrinya mengajar melalui beasiswa. Hari keberangkatan pun tiba, tak lupa Fiona meminta doa restu kepada ibunya. Sebelum berangkat, ketiga anak didik Robert, yaitu Fiona, Ivan, dan Benjamin akhirnya berangkat menggunakan pesawat. Mereka sangat gugup karena itu merupakan pengalaman mereka untuk pertama kalinya. Sesampainya di tempat tujuan, pertandingan pun dimulai. Mereka memenangkan pertandingan tersebut dengan mudah. Uganda pun memperoleh peringkat pertama pada pertandingan itu sehingga mereka bertiga dapat mengharumkan negaranya di kancah internasional. Setelah kembali ke tempat asalnya, hal yang tidak diinginkan ibunya pun terjadi. Fiona menjadi sosok yang sombong, dia mengubah gaya rambutnya dan mulai enggan disuruh-suruh oleh ibunya. Karakter sombong Fiona terbentuk selepas kejuaraan internasional di Sudan. Kemudian ibunya mendatangi Robert untuk mengeluhkan perubahan pada diri Fiona. Sang pelatih pun jadi bingung terhadap Fiona. Robert merasa gagal karena tidak bisa mengontrol karakter anak didiknya sendiri, tetapi Robert tetap optimis dan kelak Fiona akan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Walaupun kini Fiona sudah berubah, akan tetapi ibunya selalu mendukungnya hingga ia rela menjual bajunya untuk membeli minyak tanah agar Fiona dapat belajar bermain catur. Melihat hal itu, Fiona menjadi tersentuh dan berjanji ia akan membelikan rumah untuk ibunya. Pada tahun 2010, Fiona mengikuti pertandingan catur di Kanada, akan tetapi ia sangat percaya diri hingga Robert mengingatkan Fiona untuk selalu rendah hati. Kali ini Robert tampak ragu dengan kemampuan Fiona. Benar saja saat pertandingan dimulai, Fiona tampak kesulitan menghadapi lawannya dari Kanada. Fiona terjebak dalam kondisi yang sulit hingga Fiona menyerah dan mengundurkan diri. Akan tetapi, perihal itu membuat Fiona sangat sadar untuk kembali ke tempatnya. Fiona kembali menjalani kehidupannya sehari-hari, membantu ibunya berjualan jagung di pasar. Suatu hari, hujan lebat mengguyur desa tersebut yang mengakibatkan banjir. Adik bungsu Fiona terjebak banjir karena Nate meninggalkannya dan pergi bersama Theo. Melihat hal tersebut, ibunya sangat marah kepada Nate, akan tetapi Nate malah mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Hal itu membuat Fiona takut karena ia mengira bahwa nasibnya akan seperti Nate. Dengan hal itu, membuat Fiona mendatangi rumah Robert dan meminta untuk tinggal di rumahnya sementara waktu untuk meningkatkan permainan caturnya.
Keesokan harinya, Robert mengatakan kepada istrinya bahwa ia telah menolak pekerjaan dari perusahaan yang ia telah datangi waktu itu untuk menemani anak didiknya mengikuti kejuaraan internasional. Kemudian istrinya mengatakan bahwa ia akan selalu mendukung setiap keputusan Robert. Hal itu membuatnya merasa sangat bersyukur memiliki pasangan yang selalu ingin berjalan berdampingan tanpa menuntutnya. Pada tahun 2011, menepati janjinya untuk menyekolahkan Fiona dan Brian di sekolah istrinya, Fiona dan Brian mulai mendapatkan pendidikan yang layak. Suatu hari, sang pelatih mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan ibunya. Mendengar hal itu membuat Fiona sadar untuk kembali ke rumah bersama keluarganya. Fiona kembali bermain di pertandingan bergengsi. Kali ini Fiona memainkan dengan percaya diri dan rendah hati. Sesampainya di akhir pertandingan, Fiona ternyata mampu mengubah pion menjadi ratu. Kejadian itu sontak membuat pecah suasana karena artinya kemenangannya sudah semakin dekat pada diri Fiona. Kemudian hal itu membuat lawannya menjadi menyerah dan berhasil membawa piala kebanggaan. Seremoni dilakukan oleh warga sekitar untuk menjemput Fiona dan ibunya menjadi merasa sangat bangga. Pada tahun 2012, ucapan Fiona kepada ibunya menjadi kenyataan. Ia berhasil membelikan rumah untuk keluarganya dan berhasil mengubah hidupnya dari kemiskinan